Selamat pagi, ora umum. Biasa ada komen dari ibu itu ya, tongseng kan berlemak Pak Jess. Nah sekarang kita di jalanan kita ngomongin masalah makan memakan ini. Ya, kalau kamu mengikuti pola perjanjian lama, maka ini termasuk tipe orang-orang perjanjian lama, di mana hidupmu ditakut-takutin, diintimidasi dengan makanan, ya. Karena apa? Karena ada kepentingan, ada kartel di belakang semuanya itu, ya. Sehingga hati-hati daging, hati-hati telur, hati-hati, justru malah yang membuat sehat itu ndak kamu nikmati, Jess. Yang membuat sehat malah kamu ndak makan. Sehingga bangsa kita ini ya, dari semenjak zaman penjajahan sampai hari ini tetap dijajah, menjadi objek eksploitasi, dan hanya orang-orang tertentu yang memegang kendali. Dan kalau orang itu adalah kamu pasti tinggal di luar negeri. Karena apa? Karena kamu menggunakan atau memanfaatkan hidupmu dengan pola makan yang luar biasa. Nah, tongseng kan berlemak, Pak. Nah, inilah. Terus apa urusannya kalau berlemak? Berlemak itulah yang menjadikan kamu pinter. Berlemak itulah yang menjadikan kamu sehat. Berlemak itulah yang menjadikan otak ini cerdas dan tidak terkena Alzheimer, tidak terkena pikun, tidak terkena pembodohan. Karena apa? Karena 85% otak kita itu adalah lemak. Nah, kamu kalau ndak asupkan lemak untuk kamu konsumsi, untuk otakmu terutama, maka otak mengambil makanan yang namanya gula dari tubuhmu, energi dari tubuhmu. Sehingga otak yang kebanyakan gula nggak bisa berpikir, Jess. Lemot, Jess. Ngantukan. Itu yang terjadi. Sehingga kita menjadi makhluk yang tereksploitasi dan dieksploitasi. Makanya sering di dalam video saya beberapa waktu yang lalu, di video saya di akun yang satu, FND Voltation, saya bilang kan, kita ini makhluk yang dieksploitasi. 90% dari kita itu memperebutkan, meributkan 10% uang yang beredar. Kita ini, ya kamu, Jess, termasuk. Saya kemarin begitu, ya termasuk saya juga. Karena ketidaktahuan itu. Dan hanya 10% orang yang mengendalikan 90% uang yang beredar. Nah, kamu termasuk tipe yang mana? Ini kan semua pilihan, gitu. Nah, itu sebabnya ketika saya tahu betul, nah saya malah sehat, Jess. Saya malah sehat, saya malah sembuh. Dan saya tidak memakan yang kamu anggap itu adalah makanan pokok. Saya tidak makan itu. Apa itu, Pak? Nasi? Saya tidak makan itu. Tepung? Saya tidak makan itu. Gula? Saya tidak makan itu. Karena apa? Karena 3 poin itu yang kamu kalau kamu mengkonsumsinya, ujung-ujungnya kamu keikat sama kartel di sana. Baik itu makanannya maupun obat-obatannya dan rumah sakitnya. Kamu suka enggak suka, ya itu yang terjadi. Mau diapain lagi? Ya itu kan urusan kamu. Kamu suka enggak suka kan kamu yang menentukan. Gitu. Pilihannya ada di kamu karena duitnya duitmu. Duitnya duitmu. Kerongkongannya kerongkonganmu. Ya. Lambungnya lambungmu. Ya, saya enggak ngerti. Makanya ketika saya menemukan pola yang sangat luar biasa ini, saya membuat segitu banyaknya konten-konten yang saya upload. Dan sudah 4 akun saya di sama entok-entok, hilang semua itu. Padahal followernya ada 100.000, 80.000, 40.000, semuanya hilang semua.
Ya videonya pasti hilang ya. Tapi kalau kamu nyambung ke IG saya, sebagian dari video-video saya diupload di IG. Kalau kamu nyambung ke Facebooknya Bang Johan atau Facebooknya Pandora The Transformer, kamu nyambung video-videonya dari sana semua. Ya, itu yang terjadi. Nah, makanan yang seperti apa yang kamu selama ini takutkan karena nasihat-nasihat tukang obat di sekelilingmu? Sebetulnya makanan itulah yang menjadikan kamu sehat. Cuman polanya yang harus kamu buat. Makanya saya selalu berteriak. Nih, saya walaupun di jalan begini, ini minuman saya nih, racikan Mak Cin. Ya, nih, racikan Mak Cin. Nih, racikan Mak Cin. Ini minuman saya. Pagi bangun tidur, minum racikan teh biji alpukat cap Mak Cin. Kenapa harus cap Mak Cin, Pak? Ya karena yang racikan asli, racikan ya saya yang buat pertama kali. Sebelumnya tidak ada yang ngerti racikan-racikan ini. Kalau di luaran ada yang jualan, pasti bukan racikan Mak Cin. Karena racikannya saya yang tahu, saya yang racik. Saya yang nyampur. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Jess. Ya, kenapa harus minum racikan Mak Cin? Sarannya minum racikan Mak Cin karena racikan Mak Cin ini memiliki nutrisi yang sangat lengkap untuk kebutuhan tubuh. Sehingga ketika kamu bangun tidur minum racikan Mak Cin, racikan teh biji alpukat ini, kamu tidak perlu sarapin lagi. Sehingga kamu mengikuti pola tubuh seperti orang zaman-zaman kuno dulu. Bangun tidur mereka ngasah tombak, ngasah pedang, ngasah panah, ngasah kampak. Ngapain? Berburu. Mereka tidak makan pagi tuh. Makanya umurnya bisa ratusan tahun. Tua-tua semua. Oh dia tuh. Nah kamu kan sekarang ngeluh, aduh bangun tidur gak sarapin, aduh mana kuat. Kan itu kan kamu seperti itu. Dijalankan belum, dicoba belum, dilakukan juga belum, ngeluhnya selalu mengasihani diri. Ya itu kan kamu, Jess. Ya, saya udah melakukan itu 5 tahun terakhir ini, sehingga saya bisa cerita. Nih sehat nih, walafiat. Semalam baru masuk rumah sekitar jam berapa saya? Setengah 2 pagi. Jam 1. Jam 1 masuk rumah, membenahi kerjaan, beres-beres. Jam 3 saya baru tidur. Ini jam 10 saya udah ada di Citra Raya, Jess. Jam 10 ini saya udah ada di Citra Raya. Ya kamu hitung sendiri aja. Pagi bangun, minum racikan teh biji alpukat, tidak sarapan, karena itu sarapan yang terbaik. Ya. Dan makanan saya satu hari hanya 1 kali. Antara jam 4 sore, atau jam 5 sore, atau jam 6 sore, atau jam 7 malam, atau jam 8 malam saya baru makan. Apa yang saya makan? Ya seperti apa yang dikatakan ibu ini. Tongseng, gulai, seafood. Semalam saya makan sop kaki kambing. Jam berapa semalam? Jam 7. Di mana itu? Di Bandung. Makan sate. Sate apa? Sate kambing. Nggak pakai nasi. Kenapa? Karena di dalam sop itu, di dalam sate itu sudah ada unsur karbonya. Jadi tidak perlu. Semua makananmu yang kamu masak itu sudah mengandung karbo. Kan kemarin saya udah saya buatin video itu. Kentang yang baru kamu panen, kamu rebus, itu tidak ada gulanya. Karbonya wajar. Tapi ketika kentang itu kamu goreng menjadi kentang goreng, atau yang disebut dalam bahasa hebatnya itu french fries, maka itu memiliki 2-3 kali lipat karbonya. Bahkan gulanya. Kalau sudah menjadi keripik, lebih gila lagi itu karbonya dan gulanya. Jadi masih mau makan nasi 1 gunung, lauknya cuma secuil aja? Ya kamu ndak sayang sama dirimu sendiri, Jess. Ya, kamu hanya mengasihani diri, kamu ndak sayang sama kesehatan kamu. Gitu. Lemak itu bagus untuk pencernaan ketimbang serat. Saya lebih baik makan lemak daripada makan buah.
daripada makan sayur. Tuh. Sehingga buang airnya lancar, ususnya bersih. Karena apa? Karena tidak ada ampas. Kok bisa Pak? Ya karena seluruhnya diserap untuk kepentingan lever dan otak kita.